Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Bapak Joel. Kenalkan, nama saya Toko Pandawotan Sumari-Mari. Saya dari Universitas Jambi selaku dosen PPKN. Ya, sebenarnya kalau ditanya perihal pakar, saya masih proses belajar juga gitu, ya. Karena baru diangkat juga sebagai dosen di tahun 2020. Ya, tadi setelah diskusi dengan Bapak Joel, beliau meminta saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama itu, faktor apa yang menyebabkan rendahnya hasil evaluasi peserta didik? Ya, berbicara tentang hasil belajar siswa, dapat diketahui meningkat atau rendahnya setelah dilaksanakan sebuah evaluasi, di mana proses evaluasi ini, pengukuran dan penilaiannya bersifat kuantitatif. Sedangkan untuk penilaiannya bersifat kualitatif. Kuantitatif itu artinya untuk pengukurannya harus jelas dalam bentuk angka. Sedangkan penilaiannya bersifat kualitatif, narasi. Kira-kira seperti itu, Bapak Joel ya. Untuk proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tapi digunakan untuk membuat keputusan. Prinsip-prinsip evaluasi bisa juga dikemukakan yaitu komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, kriteria yang valid, fungsional, diagnostik, keterpaduan, keterlibatan peserta didik, koherensi, pedagogis, dan akuntabel. Sedangkan untuk alat evaluasinya itu sangat beragam. Nah, jadi tergantung dari materi yang disesuaikan dengan peserta didiknya tadi. Nah, yaitu bisa berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes intelijensi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes sikap, tes individual, tes kelompok, tes verbal tes, non-verbal tes, tes tertulis, dan tes lisan, dan non-tes, yaitu berupa skala bertingkat, rating scale, kuesioner, daftar cocok atau checklist, wawancara, interview, pengamatan atau observasi. Di samping itu ada alat evaluasi dapat dilakukan dengan tes numerasi dan literasi seperti yang sekarang ini sedang dikembangkan ya, di mana guru itu harus mampu membuat soal dalam bentuk numerasi dan dalam bentuk literasi. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak Joel untuk masalah yang pertama atau pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan advanced material dalam pembelajaran PPKN? Ya, dalam penerapan advanced material tadi itu perlu kita ketahui bahwa guru-guru itu harus dipenuhi oleh buku-buku penunjang. Nah, agar tercapai advanced material tadi, buku-buku penunjang yang harus dimiliki dari berbagai sumber gitu loh. Bukan hanya dari buku kementerian, tapi buku-buku yang sesuai dengan bidang studi ataupun bahkan materi yang diajarkan. Yang kedua itu siswa juga harus dibekali di samping buku siswa tadi harus diberikan referensi buku-buku yang sesuai dengan materi tadi. Jadi sama ya dengan siswa maupun dengan gurunya. Yang selanjutnya untuk menerapkan advance material tadi, guru-guru itu termasuk khususnya guru PPKN ya, harus mengetahui tentang metode-metode pembelajaran, tentang model-model pembelajaran, serta tentang media maupun strategi-strategi dalam pembelajaran. Karena tanpa model, tanpa media, tanpa metode, tanpa strategi, nah, materi itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siswanya nanti. Nah, jadi jangan kita sebagai guru beranggapan karena sudah mengajar lama,
Jadi materinya itu di luar kepala gitu. Jadi hanya diajarkan dengan metode ceramah. Nah, itu hal-hal yang tidak relevan lagi saat ini, terlebih khususnya dengan bidang studi PPKN. Ya, untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan atau inovatif. Ya, kembali lagi, ini berkaitan dengan yang pertanyaan yang kedua tadi, di mana dalam menerapkan pembelajaran yang bervariasi atau inovatif ini, guru-guru itu harus menguasai dan menggunakan metode-metode disesuaikan dengan materinya. Contoh, saya ingat dulu ketika saya menjadi guru dalam materi perumusan dasar negara, itu tidak boleh dijelaskan dengan metode ceramah, tapi harus dijelaskan dengan metode demonstrasi ataupun dengan metode simulasi. Ya, ini mungkin ada ini buku, kelihatan enggak? Ah, oh, enggak betul ya. Ini dia. Nah, ini ada buku perencanaan pembelajaran. Ya. Ah, oh, hilang-hilang timbul ya. Ya. Nah, ini materi pembelajaran karangan dari Profesor Ratu Manan. Di situ diungkapkan banyak metode, banyak model, dan banyak media yang bisa kita gunakan selaku guru PPKN. Oke, selanjutnya. Bagaimana memaksimalkan penerapan media pembelajaran berbasis IT? Iya, seharusnya memaksimalkan penerapan ICT ini dan pembelajaran itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus gitu. Yaitu caranya itu yang pertama itu ya harus ada dulu akses internetnya gitu kan. Karena tanpa internet sekarang kan susah gitu. Selanjutnya itu harus ada juga sarananya itu, sarana TIK-nya itu. Seperti di ruang kelas ada namanya komputer atau bahkan laptop, ada proyektor, atau bahkan sekarang kalau kami di Universitas Jam itu ada namanya TV digital itu, TV smart itu. Nah, jadi kita melakukan Zoom, melakukan pembelajaran itu yang menggunakan TV itu, TV smart itu. Selanjutnya harus diintegrasikan seperti tadi digunakan ya, harus digunakan bukan hanya dipajang. Yang selanjutnya itu yang paling penting itu adalah guru harus memiliki pengetahuan itu akan teknologi, informatika dan komunikasi itu. Harus menguasai ya, harus menguasai dan mengetahui gitu loh. Nah, saya yakin untuk Pak Joel yang masih muda, masih energik, saya rasa tidak kalah ya semangatnya untuk tahu akan pembelajaran yang berbasis teknologi tadi. Ya, bahkan sekarang generasi Z atau siswa kita itu kan, kita jangan mau kalah, jangan mereka yang lebih dahulu tahu kan daripada gurunya gitu. Nah, itu yang bahaya nanti. Dan yang terakhir itu ya harus ada kemauan dari gurunya gitu loh. Tanpa kemauan, tanpa niat dari gurunya untuk memaksimalkan atau memanfaatkan penerapan ICT itu dalam media pembelajaran, nah, itu akan mustahil gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu, mungkin mudah-mudahan penerapan ICT itu dapat maksimal dilakukan oleh guru-guru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jawab pertanyaan dari Pak Joel. Kurang lebihnya secara pribadi saya mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Sekian dan terima kasih.